Hi guys, nice to see you, meet you again. I want to share something is mostly different contexting, but we have the same direction to know everything in the next chapter in our life. But are you ready to change everything in your inside brain storage and brain your heart, because this is the strongly sensitivity place how you change everything in the next life. Nah, sekarang gue akan memberikan satu prinsip mengenai stay focused on a vision and be creative and productive and go beyond. Itu menjadi my philosophy of life. In trajectory, competition, in the next life, we should always the best person. If you are not to be the best person, you cannot everything to fight to be facing in all things in our life side by side. Jadi apa yang gua mau katakan nih teman-teman, mungkin ada seumuran sama gua ya, ada mungkin yang muda atau yang lebih seumuran dengan anak gua yang umurnya 20 tahun begitu ya. Anak gua cerdas ya, anak gua banyak memberikan sesuatu yang berbeda karena umurnya 20 dia generasi Z, papanya umur generasi X. Tetapi di dalam perdebatan itu gue gak pernah benci sama anak gue. Dia marah pernah sama gue. Dia protes sama gue. Dia kuliah di Amerika. Dia pingin mengatakan inilah my eksistensi yang sudah berbeda. Dan dia ingin mengatakan saya sudah semakin dewasa. Ternyata memang saya tidak pernah mempermasalahkan. Dan kita seringkali diskusi dan menjadikan satu diskusi yang bukan sekedar oh saya butuh uang papa. Oh saya ingin beli ini. Justru yang dia kuliah di Amerika ini, dia selalu mengirimkan satu pendapat, saya ingin beli ini. Saya ingin beli komputer, saya ingin membeli apa lagi, saya ingin membeli tas, saya ingin membeli. Semuanya diskusi membutuhkan persetujuan bersama. Kenapa? Karena dari sejak kecil, dari sejak dia bayi, sejak dia kindergarten, ya balita, beli apapun, momen apapun tuh kita diskusi. Dan kita diskusi itu kita harus punya makna, meaning inside, in your heart. Makna segala sesuatu in the next chapter of your life, saya mengatakan begitu. Dan segala sesuatu kalau mau dibeli, lihat dulu tabungannya ada berapa. Baru sisanya papamu dan mamamu yang memenuhi itu semua. Dan akhirnya kamu bisa menjadi seorang yang berpikir tentang uang. How to manage your money since your kids. So now you already 20 years old. So you know already how to evaluate and how to allocate and how to productivity about your money itself. Nah, itu menjadi satu kekuatan yang kamu dan saya, mungkin kita sebagai orang tua ya, atau kita sebagai seorang brother and sister, mulai berpikir thinking over. Jadi di dalam konteks hidup kita, kunci yang utama adalah stay focused on a vision. Jadi kita harus tetap setia kepada visi. Nah, visi Anda apa? Visi saya apa? Visi orang tua Anda apa? Visi anak Anda apa? Jadi sejak kecil, gua ini sudah ngomong sama anak gua. Jadi kalau masih kecil dia nggak ngerti lah. Gua ngajarin filsafat loh. Tapi bukan artinya filsafat adalah bukan. Jadi waktu dia mau main di time zone, dia mau main apa? Contoh nih ya, gua kasih tahu. Dia mau main time zone. Waktu itu masih kelas 1, kelas 2 ya. Kita tinggal di Kelapa Gading. Pak, aku mau main time zone. Saya bilang, oke, bagus. Minta uangnya Pak, ini uangnya. Tapi Papa mau kasih tahu ya, Papa tunggu di luar loh. Kamu main hanya 30 menit. Nanti setelah selesai kita diskusi yuk. Kamu menghasilkan apa, kamu main apa, dan kamu akan menjadi peka apa, cerdas apa, berani apa enggak. Saya mengatakan begitu. Dia seorang wanita. Akhirnya lama-lama sampai kelas 4 dia nggak lagi ikut time zone. Kenapa kamu nggak ikut lagi? Ternyata aku sadar Pak, kenapa kita ikut time zone cuman gue mendapat boneka Barbie. Ternyata papa beliin gua boneka Barbie, pernah ada lihat di jalan apa itu, ternyata harganya cuman goceng, ada yang ceban, ada yang noban go, segala macam. Nah sementara kalau gue main time zone, sekian lama setengah jam, kalaupun itu gua beruntung, gue bisa dapat, itu gue harus lebih kurang dari 200.000. Oh my God. Nah kamu udah tahu ya, itulah yang papa bilang filsafat berguna dan tidak berguna. Nah teman-teman, how smart
as the parents, as the key success story behind, kenapa? Stay focused on the vision. Jadi bagaimana anak Anda dan saya, kita mempunyai visi 5, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, dia akan replace our position to be a new parents. Jadi dia mempunyai satu bibit kesempatan merubah dia, sehingga nanti waktu dia pacaran, dia mau berkarir, dia mau berumah tangga, otaknya makin jelas, otaknya makin bijak, dan dia bisa mengalokasi waktu, mengalokasi uang, dan mengalokasi karir, sehingga dia bisa edukasinya makin tinggi, dan dia juga bisa makin belajar. Ada signifikansinya loh, bagaimana sesungguhnya dia mempunyai satu kekuatan secara baik, sehingga dia tidak sia-sia. Karena hidup ini vulnerable, rentan loh teman-teman. Jadi kalau tidak ada focus on a vision, bagaimana kita di rumah tangga ini mempunyai satu dinamika diskusi yang fruitful, yang healthy. Apalagi suasana Delta varian. Delta varian itu kejam sekali. Saya mengatakan di Facebook Live saya baru saja tadi setengah jam yang lalu, Delta varian ini membuat orang banyak antri ke lubang kubur. Saya tuh sedih sekali, nangis saya. Karena ada teman, ada saudara, ada kolega dan lain sebagainya. Kita pun harus segera peka. Tidak boleh bermain-main. Jangan lagi membuang waktu kepada yang sia-sia. Mulailah di rumah. Khususnya tanggal 3 ini sampai tanggal 20. Perhatikanlah bobot-bobot ceramah academician, street smart. Baik itu dari Columbia University, dari Harvard, dari yang lainnya. Kita melihat juga musik-musik yang bagus, film-film yang bagus, dan ikut seminar. Nanti jam 1:30 sampai 5:30, jam 5 maksud saya, sorry ya. Gue sama Bapak Rudi Kamri, lalu dengan senior lawyer Bapak Petrus Balapati Ona, kami akan membahas satu topik yang besar, yaitu the other voice in the wilderness. Artinya apa? Seorang yang tangguh memegang kebenaran karena dia mempunyai kreativitas yang begitu luar biasa dan produktif, menghasilkan bobotasi hidupnya itu tidak sia-sia. Dan some days or sometimes dia mempunyai monetasi. Ya, dia bisa menjual dirinya karena dia punya keahlian, dia punya bobot yang tinggi sehingga orang menghargai dia. Dia kreatif, dia produktif, pasti ada satu nilai yang sangat sesuai dengan eksistensi dia, keberadaan dia. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, anak saya ini menangkap sense-nya ini, sehingga dia sadar apa yang dia kerjakan, apa yang dia dapat uang, apa yang dia belanjakan untuk beli Apple, ya, iPhone, segala macam bukan dari kami orang tua. Even the 1 sen pun gak ada. Dia kerja sambilan, dia tabung, dan pada waktu yang tepat, now I want to buy my new laptop, my new HP papa mama with my money itself, myself. Sehingga dia punya saving yang cukup, yang dia beli segala sesuatu itu ada maknanya. Jadi beli segala sesuatu bukan sekedar tampil-tampil tapi bodoh. Tetapi sesuatu yang sia-sia. Semua itu akan habis. Semua itu kalau kita dipenjara oleh yang namanya satu tren saja, itu tidak membuat Anda menjadi seorang yang cerdas, orang yang bijak. Ada crazy rich, kenapa tidak ada orang crazy intellectual? Nah, kita harus lawan dong dalam arti positif ya. Crazy rich is okay, tetapi yang perlu kita kejar how to be crazy intellectual. Jadi orang yang gila mutu, gila belajar, dan mengabsorb segala sesuatu yang konteks kekinian, tapi mempercepat kita bersaing in trajectory, in hyper competition, in global community. That is the 3 things from my philosophy of life. Yang pertama, stay focused on a vision. And secondly, I told you earlier, be creative and productive. And the third one, you must thinking go beyond. Artinya apa? Kita harus melihat jauh ke depan loh teman-teman. Anda punya duit mungkin 1 miliar, 100 juta, 10 juta, ya, atau mungkin ratusan juta, ratusan miliar. We don't care. Yang menjadi persoalan adalah berapa banyak waktu Anda dan saya di dalam 24 jam. Makan, tidur, bermain, mendidik anak, kita baca buku, melihat segala sesuatu, dan
lalu kita bekerja dan membaca buku, melihat film dan berdiskusi dan lain sebagainya harus benar-benar mempunyai arti. Jadi saya tidak mau ke mall hanya begitu saja, ngumpul sama orang begitu saja. Kalau gue ke mall, gue melihat ada tren apa, tren ini bisa nggak gue perluas dan gue mungkin copy paste tapi dengan ciri gue. Dan jangan hanya tren di foto-foto aja loh, gitu loh. Apa yang gue lihat di mall yang bagus atau mall yang biasa, gue berpikir, gue seperti orang Cungkok, seperti orang dari China yang ada di Tiongkok sana. Seperti mereka. Setiap mereka pergi, pleasure, mereka traveling all over the world, they must think first in their brain, in their heart. Setelah dia foto, capture, dia berpikir, bisa nggak gue produksi dan menghasilkan uang? That's my style. Go beyond. Jadi kita melihat opportunity. Kita pergi traveling, gue suka traveling. Waktu gue ke Beijing, ke Shanghai, San Francisco, Chicago, Las Vegas, LA, Los Angeles, New York, Boston, dan Jepang, dan lain sebagainya di Cina dan sebagainya. Saya lalu ke mata, wah ini bagus nih. Oh ini ada bisnis ini. Oh ini ada ciri begini. Oh restorannya begini. Oh kafenya begini. Oh kulinernya begini. Bisa nggak nih gue kerjain? Kenapa? Karena gue ada jiwa dagang. Jadi Anda percuma digital marketing, tetapi hanya copy paste. Platformnya itu Anda tidak hidup di dalam jiwa dagang. Maka gue selama ini tahun 2018 gue udah protes. Kalau lu nggak ada jiwa dagang ataupun lu punya maupun lu punya digital marketing, pasti nggak jalan, pasti bubar, pasti bangkrut. Betul. 2020 gue dikritik. 2020 jangan dengerin yang namanya Coach Tumbur Tobing. Jangan dengerin Bang Tumbur, sombong dia. Masa kita nggak boleh digital marketing? Bukannya nggak boleh digital marketing. You run and study, ikut pelatihan gua. Yang pertama, digital marketing, yes. Tapi kalau you tidak ada jiwa dagang, lu nggak bisa jalanin. Nggak mampu berjalan setahun. Maka teman-teman, gua mau ajarin go beyond. Jadi perhatikan segala sesuatu, opportunity itu selalu berkembang. Change, agile. Jadi kita perlu tangkas. Jadi kita melihat seluruh kesempatan ini. Sekarang COVID Delta varian. Gue jual apa? Mesin virus protector. Gue bisa mengalahkan MW. Sorry nih gue sebut merek. Dan yang lain-lainnya. Kenapa? Karena mereka nggak ada alat ukur. Gue itu ada UVC-nya yang bisa membunuh. Dan juga tentang HEPA portable yang Medicaid grade. Yang lain bukan Medicaid grade. Itu udah ada spesifikasinya. Dan ada alat ukurnya before after. Sampai satu rumah sakit haji di Surabaya. Masya Allah, Pak Tumbur Tobing, kenapa baru sekarang kita kenalan? Itulah kalau istilah saya, Bu Hajah, in God's timetable. Jadi di dalam berbisnis, di dalam kita diskusi, di dalam kita bertemu, selalu ada maksud Tuhan kepada kita, orang yang mau jujur, yang mau lurus, dan kita menolong orang di dalam berbisnis. Bukan hanya berbicara profit saja. Profit nggak salah, tetapi profit yang useful. Maka gua jual mesin virus protector. Dan itu sekarang sudah banyak yang beli. Dan syukur alhamdulillah, puji Tuhan, mereka sudah banyak yang beli. Itulah ciri saya katakan tadi, stay focused and a vision first of all. Kalau tidak ada visi, makin kacau hidup kita. Yang kedua, be creative and productive. It means what? You always thinking over dan selalu berkompetisi dengan cara yang benar dan memberikan terobosan yang baru. Third, yaitu go beyond. Artinya apa? Kita siap untuk melihat 10, 20, 30 tahun yang ke depan. Sehingga kita tidak menyisakan hutang-hutang yang membebankan anak cucu kita. Tapi kita bukan koruptor. Dan Anda jangan narkoba. Dan Anda hati-hati dengan Delta varian. Dan Anda dan saya harus kritis berpikir. Gua nanti 13.30 sampai jam 5. Anda ikut tuh satu seminar bersama Rudy Kamri dan pengacara senior dan pengamat senior yang sama-sama kita akan bahas The Other Voice in Wilderness. Sehingga itu kamu dan gua sama-sama berkembang, lari untuk bertarung. Someday you'll be always the number one in the society. Okay guys, see you then. Thank you very much. Okay? And thinking over, always pray in us. Thank you. Amin.